Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grady Sintia Farina, NIM A1H12007 dari kelas A. Saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja. Sedangkan filsafat mencakup yang empiris, yang tampak, dan yang non-empiris, metafisika tidak tampak. Pengertian filsafat ilmu, filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang terdiri atas dua kata, philos, cinta atau philia, persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, inteligensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran, atau biasa disebut dengan hikmah. Pengertian ilmu berasal dari bahasa Arab alimu ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Jadi ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya, memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. Ketiga, memberikan pandangan yang bergandengan. Keempat, mempunyai metode dan sistem. Objek material filsafat bersifat universal, ilmu bersifat khusus dan empiris. Objek formal filsafat bersifat non-fragmentaris, ilmu bersifat fragmentaris, spesifik dan intensif. Pelaksanaan filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi kritis dan pengawas. Ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Yang pertama, Thales 624-546. Ia mengatakan asal dalam alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Anaximandros, ia mengatakan bahwa unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya, yang dinamakan aperon. Parmenides, yang ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandang yang berbeda. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa klasik. Dalam masa ini, perkembangan ilmu dalam Islam adalah peristiwa fitnah kubra. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di mana pada masa ini ilmu pengetahuan mulai dikembangkan seperti matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain-lain. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam, masa yang terjadi pada abad ke-18. Beberapa hal menyebabkan terjadinya keruntuhan ini. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. Masa Renaissance zaman merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi gereja Katolik Roma. Zaman modern adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana, yaitu Isaac Newton dan Leibniz, di mana dari mereka lahir teori gravitasi, perhitungan, kalkulus, dan optika. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun berakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah santri, priai, abangan, munculnya teknologi rekayasa genetika, munculnya teknologi informasi, munculnya teknologi partikel elementer, dan sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Yang pertama, jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan bias, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. Yang kedua, perbedaan pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat pra-ilmiah dengan pengetahuan ilmiah.
Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. Ukuran kebenaran ada 3 jenis. Ukuran kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kebenaran ontologis adalah kebenaran yang sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Kebenaran semantis adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Klasifikasi dan hierarki ilmu menurut Al-Ghazali yaitu ilmu syariah dan ilmu akliyah. Bab 4 dasar-dasar ilmu. Ontologi berasal dari bahasa Yunani. On atau ontos ada dan logos ilmu. Menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. Monoisme, paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Metarealisme, aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Idealisme, aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma atau jenis lainnya. Dualisme, aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Agnositisme, aliran ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali, unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. Bab 5 sarana ilmiah. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. Sejarah perkembangan statistik. Abraham de Moivre, Thomas Simpson, Pierre-Simon de Laplace, Fisher. Matematika dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi dua, tujuan kegiatan praktis, tujuan kegiatan keilmuan. Klarifikasi, aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Itulah dari penyampaian materi saya yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.